Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan secara live debat bukan Islam, kasus Kristen, melainkan Kristen kasus Kristen. Di mana di malam hari ini Anda akan menyaksikan di mana kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim sebagai Kristen, tetapi hingga detik ini mereka masih berbeda dalam hal meyakini siapakah Tuhannya mereka. Namun sebelum kita mengangkat kepada dua pembicara untuk dinaikkan ke atas ring, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Adapun kontak personnya bisa teman-teman dicek yang sebagaimana di teks berjalan ya. Dan silakan bersama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, mari kita bantu para korban bencana banjir, gempa bumi yang ada di tanah air kita, di mana bantuannya PM At-Tauhid itu tidak akan pernah melihat adanya perbedaan ras suku seperti itu, karena mereka sama-sama saudara kita, sama-sama saudara setanah air. Mari kita bantu atas adanya kepahitan dalam hidup mereka yang di tengah hari ini mereka mengalami kesulitan, karena kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Mari kita berlomba-lomba membantu sesama saudara kita setanah air tanpa melihat adanya perbedaan agama, ras, dan suku. Dan sini teman-teman bisa mencek ya nomor kontaknya seperti itu. Mari kita bahu-membahu melalui yang diwakili oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang teman-teman pun tidak saja berupa uang, melainkan pula bisa berupa donasi lainnya, khususnya masalah hal makanan, pakaian bekas, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang ada di depan layar teman-teman. Itulah yang dibutuhkan oleh para korban bencana, yang tidak saja pakaian, karena kalau pakaian terus, perut mereka pun perlu diisi pula. Posisi mereka kedinginan dalam tidur pun perlu pula diberikan selimut. Seperti itu ya teman-teman, mari kita berlomba-lomba. Karena apa yang Anda lakukan sedikit dan sebesar apapun, itu semua akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selain itu, informasi selanjutnya, silakan nih bagi teman-teman di mana di malam hari ini Anda memiliki rezeki lebih, silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah yang kode banknya masih sama 451, namun nomor rekeningnya udah berbeda ya, dikarenakan khusus bagi teman-teman yang ingin ikut memberikan zakat sedekah infak donasinya, silakan salurkan kepada Bank Mandiri Syariah kode bank 451. Ada pun nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, di mana teman-teman di layar Anda kita tengah melihat adanya tanah yang seluas 6 hektar di mana kelak akan didirikan pesantren modern At-Tauhid. Dan untuk saat ini, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid sedang menggalang dana untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar agar cepat-cepat bisa didirikan pesantren modern At-Tauhid, yang untuk pembebasan 1 meternya itu cuma 250.000. Dan jangan lupa teman-teman, sertakan angka 1 di belakang peta transparan Anda biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu, yang di belakangnya ada angka 1, itu untuk pembebasan lahan yang 1 meternya cuma 250.000. Oke, akan kita tampilkan kedua belah pihak ke atas ringnya channel Gram Mu'alaf, yang tentu saja disperse dulu, perempuan dulu di mana-mana ya. Oke, terima kasih kepada saudari Niken di mana di malam hari ini yang mau minggu begitu sangat cerah, dan terima kasih telah naik ke atas ringnya channel Gram Mu'alaf untuk berdialog dengan pihak Kristen kemarin. Dan selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, yang begitu sangat tajam dalam berargumentasi, tegas, keras, dan inilah yang tidak asing bagi kita semua, wartawan Injil. Terima kasih kepada saudara wartawan Injil alias Bang Frans Donald, yang dimana di malam minggu pun tidak mengenal waktu ya, siap sedia mengkabarkan Injil, apalagi kepada sesama Kristen. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Ngomong-ngomong, tema yang ada di layar Anda, kedua belah pihak pembicara, apakah telah sepakat untuk membahas tentang hal ini? Oke, bagaimana saudara pikir? Oke, jika memang telah sepakat, kami selalu mengingatkan kepada kedua pembicara untuk berdialog secara elegan, untuk berdialog secara santun. Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi contoh oleh
para penonton ya. Dan ketika ada hal-hal yang tidak kami inginkan itu terjadi di kemudian hari, maka channel Gramo Alap akan berlepas diri dari hal itu. Bisa dipahami ya kedua belah pihak. Dan selanjutnya bagi para penonton, mohon Anda untuk memberikan komentar yang terbaik seperti itu dan untuk santun pula. Dan masih penasaran teman-teman penonton, silakan Anda daftarkan diri Anda yang ada di sini ya, di bio linknya channel Gramo Alap. Silakan daftarkan diri Anda dan isi form pendaftaran. Jangan lupa teman-teman, silakan biar nanti Anda bisa naik ke atas ringnya channel Gramo Alap, dan jika malu, kelihatan atau takut, wajahnya itu kelihatan relasi teman Anda, maka tutup wajahnya menggunakan masker maupun buff, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong, bagaimana pola dialognya? Apakah 2 menit bertanya, 7 menit menjawab, atau 40-40 menit masing-masing pihak? Mau yang mana nih? Tadi sudah sepakat 40-40 aja. Oke, kita tanya kembali. Jadi memang sudah sepakat karena berdialog dengan saudara Niken, akan kita tanya kembali. Bagaimana saudara Niken? Anda siap 40-40 pola dialognya? Iya. Iya, 40-40. Oke, memang siap. Akan kita tampilkan ya. Akan kita tampilkan rule dialog, di mana rule dialog ini masih baru ya di channelnya Gramo Alap, dan ternyata banyak disukai oleh kedua belah pihak pembicara. Dan siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Apakah saudara Niken ataukah Bang Frans Donald? Kak Frans dulu aja ya. Oh ya, perempuan mengalah, dan tentu saja ini Bang Frans siap sedia ya, Bang Frans, untuk menjadi pembicara pertama. Oke, sebentar kita setting dulu, dan itu maaf, namanya Bang Frans Donald, di bawahnya jangan ada tulisan ya. Islam itu maaf sekali, dan kita di sini melihat adanya posisi debat Kristen versus Kristen seperti itu. Dan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah naik ke atas ringnya channel Gramo Alap. Baik, kan kita setting dulu waktunya. Dan bagi teman-teman, silakan Anda daftarkan diri Anda untuk menjadi pembicara yang elegan, yang santun di channel Gramo Alap. Seperti itu. Dan ketika takut, kelihatan wajah gantengnya, cantiknya, atau karena mungkin ada sesuatu hal, bisa ditutup dengan buff atau masker. Oke, jika memang sudah mulai, Bang Frans Donald, siapkan diri Anda untuk berdialog dengan saudara Niken dengan tema Yahweh adalah Yesus, ataukah Yahweh ilahnya Yesus? Waktu berjalan selama 40 menit, perlu diketahui, biar terarah dan teratur dialognya, silakan. Misal, Bang Wartawan Injil, dirasa sudah beres menyampaikannya, silakan menggunakan kode silakan, saudara Niken, biar waktunya pun berpindah. Begitu pula sebaliknya, ketika saudara Niken dirasa sudah beres menyampaikan sesuatu, menggunakan kode silakan, Bang Frans, seperti itu ya. Namun ketika di antara kedua belah pihak ini ada yang menyosor gitu kan, yaitu akan dipotong waktunya langsung ya secara otomatis. Oke, Bang Frans, waktu berjalan selama 40 menit, silakan Anda sampaikan terlebih dahulu pernyataannya. Monggo. Ya, baik, salam sejahtera, selamat malam buat semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak buat channel Gramo Alap dan yang berafiliasi dengan channel ini. Terima kasih juga buat Mbak Niken ya yang mau menjadi narasumber. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini di awal ingin saya sampaikan bahwa perdebatan atau dialog pada kesempatan ini saya sama sekali tidak bermisi untuk mengalahkan atau memenangkan sebuah debat atau dialog. Tetapi misi saya sebagai seorang wartawan Injil adalah untuk mewartakan atau menyampaikan, memberitakan apa yang ada tertulis di Alkitab. Jadi bukan untuk menang atau kalah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berharapan nantinya, Frans Donald menang atau Frans Donald kalah, nah, maka mungkin nanti bisa kecewa. Tetapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sebuah pemahaman-pemahaman yang Alkitabiah, tentunya ini akan menjadi sebuah momen yang menjadi baik sekali. Karena apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang ada tertulis di Alkitab. Baik, langsung saja sesuai dengan tema kita. Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh adalah Yesus, atau Yahweh ilahnya Yesus. Nah, tegas di awal saya tegaskan bahwa menurut pemahaman Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sudah sangat jelas. Yahweh adalah ilahnya Yesus. Ada banyak ayat yang menegaskan itu,
Tapi salah satunya yang ada tertulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Mohon saya minta bantuan moderator bisa menampilkan ayatnya, Mas. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Halo? Oke, silakan dilanjut terlebih dahulu, kan kita cek dulu Mika ya. Iya. Oke, silakan dilanjut dulu Bang Frans Nonal. Monggo. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Oke, silakan dilanjut, monggo. Iya. Jadi di Mbak Niken ini kan sudah jelas ya mengatakan bahwa Yahweh adalah Yesus. Nanti kita akan melihat apa argumennya. Tetapi sebagaimana ada tertulis di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca, lihat sama-sama ya teman-teman ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di ayat 1 ini dikatakan ada seorang yang akan lahir dari Bethlehem Efrata. Dan kita semua tentu sepakat bahwa itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, tolong dinaikkan sedikit, Mas. Ayatnya yang ketiga supaya kelihatan. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayat yang ketiga. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan akan melahirkan. Itu ayat kedua. Ayat tiganya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahwa. Jadi ia di sini adalah Yesus. Ya. Jadi Yesus akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahwa. Huruf T-U-H-A-N yang huruf besar semua di dalam kitab Perjanjian Lama itu menunjuk kepada Yahwa. Ya. Jadi ia Yesus akan menggembalakan dengan kekuatan Yahwa, dalam kemegahan nama Yahwa, Allahnya. Ya, jadi jelas sekali ya. Yahwa menurut Mika 5 ayat 3 adalah Allahnya Yesus atau ilahnya Yesus. Ya, jadi sesuai dengan tema kita, apakah Yahwa adalah Yesus atau Yahwa ilahnya Yesus? Ayat Mika 5 ayat 3 ini menjawab bahwa Yahwa adalah ilahnya Yesus. Nah, baik, langsung saja saya tanya, bagaimana dengan Niken? Apakah Niken percaya dengan ayat Mika 5 ayat 3 ini? Jika percaya, bagaimana pemahaman Anda? Silakan. Oke, saya ya. Oke, shalom semuanya. Saya langsung jawab aja ya. Saya jelas percaya dengan ayat itu, karena itu juga Alkitab saya. Bahwa Raja Mesias itu akan datang ke dalam dunia, dan semua yang kau pernah jelaskan semua itu saya percaya. Tetapi yang perlu ditekankan di sini, saya semua tahu ya, di sini saya percaya bahwa Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa Raja Mesias itu, Mesias yang Tuhan sendiri itu janjikan adalah dirinya sendiri. Gitu. Jadi dialah yang turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, menyelamatkan umatnya. Nah, terus boleh keluarin data saya nggak? Halo? Ini data saya ini sama dengan yang lalu-lalu saya pernah debat dengan yang lain, datanya sama. Coba ke bawah. Nah, ini ya, pertama dari Yohanes 1, bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, sang firman itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah itu dan firman itu menjadi manusia. Di ayat 14 dan 15 di situ, Yohanes Pembaptis itu menjelaskan bahwa dia itu Yesus, nanti bisa dibuka ya, dia itu Yesus sudah ada sebelum Yohanes itu ada. Jadi
eh, di Sang Firman itu, Allah itu sendiri sudah turun ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi daging. Selanjutnya, slide selanjutnya. Terus, lagi, ke bawah lagi. Nah, ini ya. Saya juga bawa ayat dari Perjanjian Lama. Kalau tadi Pak Frans bawa dari Mika, saya bawa dari Sakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya, di sini kakinya itu kakinya Yahweh, akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat dan seterusnya. Intinya saya mau menekankan di sini bahwa Yahweh akan menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Nah, saya bawa penggenapannya itu nanti waktu Yesus datang kedua kalinya. Referensinya di mana di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 sampai 12. Dan berkata kepada mereka, ini kejadian ini itu sesudah Yesus terangkat ke sorga. Murid-muridnya menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dan dua malaikat turun berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kenapa ini saya bilang di Bukit Zaitun? Ayat selanjutnya di ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit disebut Bukit Zaitun. Jadi maksud Kisah Para Rasul ini, Yesus ini naik dari Bukit Zaitun dan akan menjejakkan kakinya kembali di atas Bukit Zaitun ini, sesuai dengan ayat ini. Dan ini sesuai dengan Sakaria 14 ayat 4, di mana kaki Yahweh akan menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Oke, silahkan ditanggapi Pak Kak Frans Donald. Ya, baik. Apa yang dipaparkan oleh Niken sama sekali tidak menjawab ya. Tadi di pertanyaan saya di Mika 5 ayat 1 sampai 3. Mika 5 ayat 3 mengatakan bahwa Yahweh adalah Allahnya Yesus. Nah, Niken ini mengerti nggak sih bahasa Indonesia? Allahnya Yesus. Nah, kalau bahasa yang begitu jelas saja tidak bisa dipahami, saya pikir dialog ini tidak perlu dilanjutkan ya. Karena kata Allahnya, Yahweh Allahnya. Kok bisa-bisanya oleh Niken diartikan Yahweh adalah Yesus. Ini bagaimana ceritanya? Nah, coba Niken fokus di Mika 5 ayat 3. Nah, yang ada tulis Yahweh adalah Allahnya. Coba Anda jelaskan ini, maksudnya bagaimana? Yahweh ini Allahnya Yesus. Kok Anda bisa bilang Yesus ya Yahweh itu sendiri? Jangan lari ke ayat lain dulu. Pahami dulu Mika 5 ayat 3. Di ayat satunya jelas menunjuk kepada Yesus. Nah, di ayat 3-nya ini tegas mengatakan bahwa Yahweh Allahnya. Silakan. Oke, saya tidak akan bisa membantah ayat itu karena itu adalah ayat Alkitab saya. Saya tidak menyangkal bahwa selama Yesus di dunia, dia berdoa kepada Bapa, dia menjadi anak Allah, dia pernah menyebut Eli, Eli lama sabachthani, dia berdoa di Taman Getsemani dan semuanya itu saya percaya. Saya tidak menyangkal. Tetapi saya mau berasumsi di sini ya, mau nggak mau saya berasumsi gitu, bahwa itu memang coba slide yang tadi coba. Boleh tampilkan? Saya mau berasumsi ini bahwa itu memang saat dia posisinya sedang menjadi manusia. Gitu loh, sebagai manusia ya dia datang sebagai anak Allah karena memang dia datangnya sebagai Mesias, sebagai daging. Terus ke bawah. Lagi sampai slide terakhir. Yang paling terakhir. Nah, ini sebenarnya ayat ini ekstrim ya. Ini ayat ini ekstrim. Coba dibaca di situ. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi
berterus terang memberitahukan Bapa kepadamu pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi pertanyaan Kak Frans tentang Tuhan Allahnya, ya memang saya juga tidak menyangkal gitu. Kalau memang ya Yesus saat seperti itu memang saat dia sebagai anak Allah, anak manusia, di mana dia datang untuk menggenapi semua nubuat. Begitu. Jadi coba tanggapi ayat ini bagaimana? Karena ayat ini sebenarnya ekstrim, masa sih semuanya dibilangnya kiasan sama Yesus gitu kan. Coba gimana Pak? Silahkan Pak. Ya, baik, langsung saya tanggapi ya. Jadi mau ayat Injil, kalau yang dipakai ayat Injil Yohanes, ya. Coba tolong ditampilkan Yohanes 20 ayat 31. Mas moderator. Injil Yohanes 20 ayat 31. Yohanes Injil 20 ayat 31. 31. Ya. Oke, meluncur. Silakan dilanjut. Ya. Jadi banyak sekali kadang orang mencomot ayat-ayat Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bahkan ada seperti Niken yang nekat mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri ya. Nah, kita baca ini ayat 31 ya. Ini perkataan si penulis Injil Yohanes sendiri. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Jadi semua, mulai Yohanes 1 ayat 1, termasuk Yohanes 16 yang dikutip Niken tadi ya. Semuanya itu telah dicatat. Supaya, apa? Supaya kamu percaya Niken, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ketika Niken coba mencomot atau mengutip Injil Yohanes ayat manapun juga, tidak boleh lari dari konteks maksud si penulis Injil. Yohanes itu sendiri. Penulisnya sudah memberitahu kita. Maksudnya Injil Yohanes ini dicatat supaya Niken, saya, dan seluruh dunia percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya orang yang diurapi oleh Allah. Anak Allah. Jadi jangan kemudian comot ayat Injil Yohanes untuk membuktikan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Atau comot ayat lagi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sama dengan Bapa. Itu semua perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan si penulis Injil Yohanes. Ya. Jadi orang-orang yang mencomot-comot ayat Injil Yohanes seperti Niken salah satunya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Bapa atau Yesus adalah Allah. Itu adalah sebuah sikap yang sama sekali berbeda dari maksud tujuan si penulis Injil. Artinya ini penyalahgunaan ayat. Ayat Injil Yohanes dicomot untuk berasumsi. Tadi Niken sendiri sudah mengatakan, ini asumsi. Ya. Jadi tegas saya katakan, itu memang betul-betul asumsi Niken, seperti pengakuanmu, tapi itu bukan tujuan penulis Injil Yohanes. Nah, baik. Tadi ini kan bilang ketika jadi manusia, Yesus memang anak Allah, ya. Yesus memang utusan. Tapi ketika di surga, Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, pertinyiin saya adalah, di dalam Alkitab ada banyak ayatnya, ada sekitar 15 ayat. Salah satunya atau salah duanya di Kisah Para Rasul 7, ayat 55 dan ayat 56. Tolong ditampilkan, Mas Moderator. Kisah 7 ayat 55 dan 56. Kisah Para Rasul ya. Sambil menunggu itu, saya akan beritahu juga ada ayat yang berbunyi sama. Selain Kisah 7 ayat 55 dan 56 itu, ada juga Matius 26 ayat 64, Lukas 22 ayat 69, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13, Ibrani 12 ayat 2, 1 Petrus 3 ayat 22. Total ada 15 ayat di dalam kitab Perjanjian Baru yang mengatakan hal yang sama.
Ya, baik, Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan apa nih kan? Roh Kudus. Ya, bukan penuh dengan uang hasil perpuluhan jemaat, bukan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh, nah ini sungguhan, bukan prank, bukan bercanda, bukan tapi bohong, bukan begitu ya. Ini sungguhan. Ya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada 15 ayat total. Saya tidak mau bukakan semua biar nggak buang-buang waktunya, tapi di ayat-ayat yang tadi saya sebutkan ini berbunyi sama. Pada di sorga, Yesus yang sudah bukan manusia di bumi lagi, tapi sudah di sorga. Ternyata ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya, tadi Niken bilang di sorga, kalau Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, terus yang disebut sebagai di sebelahnya Allah Maha Kuasa, ini Allah Maha Kuasa yang mana lagi? Ya kan? Jadi ngerti ya pertanyaannya. Menurut Niken kan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan menurut ayat-ayat ini, salah duanya di Kisah 7 ayat 55 dan 56, di sebelahnya Yesus di sorga itu ada Allah yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya, siapa Allah yang Maha Kuasa yang di sebelahnya Yesus itu? Kan katanya ini kan Yesus ya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, terus siapa itu yang di sebelahnya? Tolong dijawab secara Alkitabiah. Silahkan. Sebelum saya jawab ya, saya tanya dulu sama Frans. Pak Frans percaya tidak kalau saat ini Yesus ini berwujud manusia atau berwujud apa? Silahkan jawab dulu. Baik, saya akan jawab sesuai dengan Alkitab. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi dulu sebelum jadi manusia, dia anak Allah. Pada saat jadi manusia, dia anak Allah. Dan setelah di surga juga tetap anak Allah. Dengan dibuktikan di dalam kitab Wahyu, ada tertulis, inilah firman dari anak Allah. Nah, jadi Yesus tidak pernah berubah jadi Allah Maha Kuasa. Baik, kembali ke pertanyaan saya tadi, tolong dijawab, silakan. Iya, sebentar ya. Maksudnya di sini tuh anak Allah ini wujudnya daging, tubuh kemuliaan, atau seperti apa? Silakan dijawab. Itu urusan nanti kita bahas. Apakah Yesus punya sayap atau rambutnya gondrong, hidungnya mancung, itu gampang kita bahas nanti. Tetapi di 15 ayat yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di sorga Yesus ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Silakan Niken jawab, nggak usah muter-muter, nggak usah bulat, jangan pengalihan isu, ya. Jangan coba-coba pengalihan isu, mau melarikan diri, jurus ngeles atau lompat kodok, ya. Tapi jawab saja, siapa Allah yang Maha Kuasa yang ada di sebelahnya Yesus di sorga itu? Silakan. Oke, Kak Frans, saya jawab ya. Di sini Kak Frans ini kalau baca teliti. Tadi Kak Frans bilang Yesus sama dari dahulu, sekarang, dan selamanya sebagai anak Allah. Tetapi di ayat yang Kak Frans bawa itu dia sebagai anak manusia. Anak manusia di sebelah kanan Allah. Makanya tadi saya tanya, sekarang Yesusnya wujudnya seperti apa? Kak Frans tahu nggak perbedaan anak Allah dengan anak manusia itu perbedaannya apa? Maaf, kita pause dulu. Maaf, kita pause dulu karena kan posisi barusan yang berjalan waktunya itu di Frans Donald dan bukan di saudara Niken. Oke, maaf karena permasalahan teknis. Oke, silakan dilanjut saudari Niken. Waktu berjalan, silakan berikan sanggahnya. Oke. Ya, jadi Kak Frans harus teliti. Di situ anak manusia kah yang disebut, apa anak Allah kah yang di sebelah Allah? Begitu. Tetapi tadi saya baca anak manusia. Makanya saya tanya ke Kak Frans, wujud Yesus saat ini itu apa? Dan pernyataan itu adalah untuk menggenapi Mazmur 110. Coba dibuka.
boleh minta tolong dibuka Mazmur 110. Ayat berapa ayatnya? 110 ayat? Mazmur 110 ayat 1. Oke, silakan dilanjut. Sebentar ya, belum kebuka. Oke, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini tuh untuk menggenapi ini gitu. Oke, sebentar ya. Ya, oke. Jadi itu semua untuk menggenapi Mazmur 110 di mana anak manusia itu akan duduk di sebelah kanan Allah sampai musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu seperti itu ya. Terus pokoknya intinya gini ya, Kak. Yesus sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, dia memang harus datang sesuai dengan nubuat yang tercantum di Perjanjian Lama. Makanya selama di dunia, Yesus ini tidak terang-terangan menyebut dirinya adalah Allah. Saya adalah Allah, saya adalah Allah. Karena tidak sesuai dengan nubuat. Nubuatnya dia datang sebagai Mesias yang menyelamatkan umat Israel dan sebagai anak manusia dan anak Allah. Itu. Nah, sekarang Kak Fran harus tahu bedanya anak Allah dan anak manusia itu bedanya apa. Sedangkan tadi Stefanus ini melihat anak manusia. Jadi harus tahu gitu maksudnya wujud Yesus saat Stefanus lihat ini seperti apa. Menurut saya tidak aneh ya kalau misalkan anak manusia ini ada di sebelahnya Allah. Karena ya itulah kemahakuasaannya dia gitu. Karena selama Yesus di dunia pun dia suka berubah wujud, dia suka tiba-tiba menghilang. Bahkan Tuhan dalam perjanjian lama pun berubah-ubah wujud jadi tiang api, jadi tiang awan, jadi ya apapun itu gitu. Itulah kemahakuasaannya. Kalau misalkan itu sebuah penglihatan ya tidak ada yang salah menurut saya karena itu juga kitab yang saya imani gitu. Jadi saya betul itu Stefanus melihat itu ya karena untuk menggenapi yang di Mazmur 110 itu gitu. Nah, sekarang saya tidak loncat-loncat ya, tetapi sebagai saya mempercayai bahwa Yesus adalah Yahweh sebagai yang data-data saya sudah keluarkan tadi. Coba Kak Fran sanggah atau menjawab atau tanggapilah apa yang tadi saya sekarya itu bawa Yohanes 1 ayat Yohanes 1 itu semuanya saya bawa, coba ditanggapi. Karena pasti ya kalau memang apa tadi Yohanes bilang supaya semua tahu bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, betul Yesus itu memang anak Allah, tidak bisa disangkal. Karena yang tidak mempercayai Yesus tidak mempercayai Yesus anak Allah adalah antikris. Jadi saya mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah itu harus wajib karena lewat keanakannya lah dia disalib menebus dosa manusia. Seperti itu. Oke, silahkan Kak Frans. Ya, baik. Sebenarnya ini Niken tidak menjawab ya. Karena di kisah 7 ayat 55 dan 56, ya, Yesus anak manusia itu kan gelar atau sebutannya bagi Yesus. Jadi ketika Stefanus dikatakan di ayat 55-nya Yesus, di ayat 56-nya anak manusia, yaitu maksudnya sama. Ya. Nah, pertanyaan saya bukan tentang anak manusianya, tapi siapa Allah Maha Kuasa yang ada di sebelahnya Yesus ketika di surga? Belum dijawab dari tadi sama Niken. Silakan dijawab dulu. Siapa Allah yang Maha Kuasa yang ada di sebelahnya Yesus? Itu pertanyaan saya. Silakan. Begini Kak ya, kalau mau jawab pertanyaan ini itu, kalian harus jawab juga pertanyaan saya. Kak Frans ini saat ini dan saat membaca ayat itu sebagai anak manusia, Kak Frans ini meyakini Yesus ini wujudnya seperti apa. Begitu, makanya dari tadi saya bolak-balik nanya ya, untuk yaitu anak manusia dan anak Allah perbedaannya apa? Begitu, sekarang
Dan saya mau tanya ya, sekalian dijawab. Kak Frans percaya tidak bahwa Yesus itu adalah Allah? Ya, silakan. Ya, upaya yang dilakukan oleh Niken ini sama sekali tidak menjawab, tapi malah mengalihkan kepada pertanyaan yang lain. Ya. Inti pertanyaan saya bukan membahas tentang Yesusnya, tapi ayat kisah 55-56 tadi, termasuk tadi ada Ibrani juga ya, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13, misalkan dikatakan bahwa Yesus ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, siapa Allah yang ada di sebelahnya Yesus? Itu dijawab dulu, jangan mengalihkan ke pertanyaan lain. Silakan fokus nih Ken, fokus. Jangan mengalihkan isu atau pakai jurus lompat kodok ya. Fokus, jawab dulu pertanyaannya. Siapa Allah Maha Kuasa yang ada di sebelahnya Yesus? Jawab dulu. Silakan. Oke ya, saya ngalah ya. Saya harus jawab. Gini, Allah itu roh. Ya, itu ada di Alkitab. Allah itu roh. Jadi, anak manusia, saya percaya itu wujudnya ya sebagai daging manusia. Karena dia manusia. Itu jawaban saya. Kak Frans tidak mau menjawab itu Yesus wujudnya seperti apa. Saya jawab, dia sebagai daging. Karena di situ tertulis sebagai anak manusia. Dan duduk di sebelah kanan Allah. Allah itu roh, yaitu roh. Jadi daging ini duduk di sebelah roh Allah. Seperti itu. Silakan ditanggapi. Ya, berarti yang di sebelahnya Yesus itu Allah Maha Kuasa atau Yesusnya yang Allah Maha Kuasa? Silakan. Allah yang Maha Kuasa di sebelah kanan anak manusia. Karena apa? Karena memang Allah lah yang hanya Maha Kuasa. Anak manusia terbatas oleh kedagingannya. Jadi karena Allah itu roh, jadi yang dilihat Stefanus ya saya yakini anak manusia duduk di sebelah roh Allah itu karena Allah adalah roh. Begitu. Sekarang kenapa kalau Kak Frans di sini mau bilang berarti yang Maha Kuasa itu Allah yang duduk yang ada di sebelah kanan anak manusia. Ya karena yang tadi saya sebutkan tadi di awal, sebagai anak manusia, ya Yesus datang sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah. Karena dia datang harus menggenapi sebuah nubuat. Maka dia tidak terang-terangan di dunia menyebutkan, saya adalah Allah, saya adalah Allah. Karena itu tidak sesuai dengan nubuat. Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Torah. Untuk menggenapi semua nubuat yang ada di perjanjian lama, semua nubuat yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Begitu, jadi ya anak manusia tidak bisa dong bilang dirinya adalah Allah. Itulah alasan Yesus tidak berkata dirinya Allah. Karena dia datang sebagai apa? Dan untuk menggenapi semuanya. Tetapi yang harus kita tahu, sesudah Yesus naik ke sorga, tandanya kan ceritanya semuanya di Wahyu ya. Kalau Yesus naik ke sorga kan tandanya semuanya ceritanya di Wahyu. Dia terang-terangan berkata dirinya itu Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Dirinya adalah Alfa dan Omega. Coba buka slide saya. Ke atas. Terus lagi. Yang terdahulu dan terkemudian. Lagi ke atas. Nah, ini ya. Di sini kalau kita mau tahu cerita Yesus sesudah di dunia, pasti kita akan membuka kitab Wahyu. Karena ini semuanya saat Yesus sudah udah di mana-mana gitu, dia sudah di mana-mana karena dia datang lagi kepada Paulus, dia datang lagi kepada Yohanes, walaupun dia sudah naik ke surga. Itulah kemahahadiran Yesus Kristus, kemahakuasaan Yesus Kristus, di mana saat dia sudah naik ke surga pun dia mendatangi para rasul-rasulnya. Ya, terdahulu dan terkemudian ini dikatakan oleh Yahweh di Yesaya 41 ayat 4. Di situ bisa dibaca ya Kak Frans. Terus di Yesaya 44, di Yesaya 40, semuanya lah 3 ayat. 3 ayat itu silakan dibaca. Dan ini adalah perkataan yang sama dikatakan oleh Yesua HaMasiah di Wahyu. Akulah Alfa dan Omega, akulah yang terdahulu dan kemudian, akulah yang Maha Kuasa. Ya, di situ sangat jelas.
Kalau di situ nanti ada yang bilang Wahyu 1 ayat 8 itu adalah perkataan Yahweh. Kita buka lagi di Wahyu 1 ayat 17. Di situ ada, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang mati dan yang aku hidup, dan aku sekarang sudah hidup kembali selama-lamanya. Aku yang mati dan yang hidup hanya cuman siapa? Hanya Yesus. Oke, jadi ini adalah perbandingan di mana perkataan Yahweh dan perkataan Yesus itu sama. Ya, silakan. Ya, baik, bagus. Kalau ini kan mengacu kepada Yesus setelah di sorga ya, terutama di kitab Wahyu. Baik, kita akan bahas satu-satu. Tolong ditampilkan Mas moderator Wahyu 1 ayat 1. Sebelum kita ke ayat 8, tolong ditampilkan Wahyu pasal 1 ayat 1 ya. Itu ada tertulis. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tolong diturunkan sedikit ya. Jadi wahyu Yesus yang dikaruniakan siapa? Allah kepadanya. Jadi bukan wahyunya Yesus sendiri, tapi Yesus dapat karunia dari Allahnya. Ini sebabnya kalau kita nanti buka di Wahyu 3 ayat 12 ya. Itu tertulis Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku. Allahku. Allahku ada 4 kali. Di Wahyu 3 ayat 12 Yesus menyebut Allahku. 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 Jadi artinya ketika Yesus sudah di sorga dan kemudian mendapat wahyu ya. Wahyu ini kan ditulisnya sekitar 60 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Yaitu ditulis sekitar tahun 97 lebih kurang. Tahun 97 Masehi. Ini adalah ketika Yesus sudah di sorga. Dan Yesus mendapat wahyu dari karunia oleh Allahnya. Wahyu 1 ayat 1. Nah, kemudian sebelum menjawab ke Wahyu 1 ayat 8 tadi, kita kalau membaca Wahyu 1 ini harus teliti. Pertama, ingat baik-baik bahwa wahyu adalah pemberian dari Allah yang mengaruniakan kepada Yesus. Kemudian tolong dibukakan Wahyu 1 ayat 4. Sebelum kita masuk ke ayat 8 ya. Di ayat 8 itu ada yang maha kuasa. Saya akan buktikan bahwa yang maha kuasa di sini bukan Yesus. Yang maha kuasa adalah yang di ayat 4. Coba. Ya, ini tentang salam ya. Salam kepada 7 jemaat. Pertama, salam dari Yohanes kepada ke-7 jemaat. Ingat-ingat ya. Pertama dari Yohanes. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dan dari Dia. Nah, jadi salam yang kedua dari siapa? Dari Dia. Siapa Dia di sini? Apakah Yesus atau Roh Kudus atau siapa? Dijelaskan nih. Dia. Dia yang mana? Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kemudian, dan dari 7 roh. Jadi salam pertama tadi dari Yohanes, kedua dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Salam ketiga dari ke-7 roh, dan salam keempat di ayat 5, itu dibaca ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, ingat-ingat ya. Ada 4 salam dari Yohanes, dari Dia. Dia siapa? Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Ini menunjuk kepada Allah Bapa. Kemudian dari ke-7 roh, dan terakhir dari Yesus Kristus. Nah, sekarang kita ke ayat yang ke-8. Coba diturunkan, Mas. Ayat 8 ini, dikatakan di ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini kalau di teks aslinya sebenarnya tidak ada tanda kurung, tanda baca ya. Jadi, aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, tadi yang di ayat 4 yang disebut sebagai yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang siapa? Yohanes? Bukan. 7 roh? Bukan. Yesus Kristus? Bukan. Tapi siapa? Dia. Nah, jadi yang dimaksud di ayat 8 ini adalah yang di ayat 4 disebut sebagai Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Nah, Dia ini adalah Bapa, bukan Yesus. Yesus itu yang dikatakan di ayat 5. Coba ayat 5 lagi. Ayat 5 ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Terus kita ke ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Ayat 6 ya, teman-teman perhatikan ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya.
Allah itu siapa? Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya yang di ayat kelima disebut sebagai Yesus, saksi yang setia. Jadi Allah itu bapaknya Yesus. Bukan Yesus itu, tapi bapaknya Yesus. Nah, terus di ayat 7 dan di ayat 8 tadi yang dikatakan bahwa Dia yang maha kuasa. Nah, itu menunjuk kepada bapaknya Yesus, bukan kepada Yesus. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu kan huruf pertama dan huruf terakhir dalam teks Yunani. Dalam bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Itu A, kalau dalam bahasa Indonesia seperti A dan Z. Kan begitu. Artinya satu-satunya. Atau yang awal dan yang akhir. Nah, jadi sebenarnya yang bisa disebut sebagai yang awal dan yang akhir ini bisa siapapun. Ya, tidak harus menunjuk kepada apakah itu Allah, apakah itu Yesus. Ya, ini bahasa biasa. Artinya yang awal dan yang akhir adalah satu-satunya. Nah, jadi di Yesaya 44 ayat 6 tadi, ketika disebut sebagai Aku Yahweh, yang awal dan yang terkemudian. Itu dalam konteks sebagai Allah. Nah, kalau Yesus di Wahyu 1 ayat 17, Yesus disebut Alfa dan Omega dalam konteks apa? Ayat 18 dikatakan, dan yang hidup aku telah mati. Jadi yang kalau kita membaca Wahyu secara keseluruhan, nanti di Wahyu 5, pasal 5, ayat 3 sampai 7 kita dijelaskan. Jadi, di seluruh makhluk antara surga, bumi, dan di bawah bumi, tidak ada yang diberi kuasa seperti yang diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus itu satu-satunya yang diberi kuasa. Nah, sebenarnya kalau kita membaca kitab Wahyu secara keseluruhan semakin jelas. Ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba. Yesus disebut sebagai anak domba. Jadi beda. Yesus adalah yang di Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya. Jadi jelas Yesus bukan Allah itu sendiri. Allah adalah yang mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Allah adalah yang di Wahyu 1 ayat 6 disebut sebagai Allah Bapaknya. Jadi semakin jelas. Maka sangat fatal ketika Niken memahami bahwa Yesus ya Bapa itu sendiri. Kembali di Injil Yohanes tadi juga dikatakan, di Yohanes 3 ayat 16-17, ini kan ayat yang sangat terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Ayat 16, ayat 17, Allah mengutus anaknya. Jadi tidak ada dikatakan Allah menjelma jadi manusia, Allah Bapa menjelma jadi Allah anak. Tidak ada begitu. Ya. Baik, jadi sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi belum terjawab oleh Niken. Di Mika 5 ayat 1-3 dikatakan Yahweh adalah Allahnya Yesus. Nah, di pemaparan penjelasan yang saya sampaikan sejauh ini, apalagi mengutip kitab Wahyu dan sebagainya, semakin jelas Allah itu, Yahweh atau Bapa adalah ilahnya Yesus. Jadi sesuai dengan tema kita, Yesus adalah Yahweh atau Yahweh ilahnya Yesus. Ya jelas, Yahweh ilahnya Yesus. Baik, silakan. Ini kan dilanjutkan. Oke, saya jawab ya. Saya tanggapi semua yang Kak Frans jelaskan di Wahyu. Kita belajar membaca teliti Alkitab. Ya, kenapa ini Wahyu yang nulis Yohanes ya? Kenapa di sini Yohanes menulis, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dikaruniakan Allah kepadanya. Kenapa? Coba kita baca dengan teliti. Di situ Yohanes menulis Yesus Kristus. Ya. Di situ ada gelar Kristus. Makanya dia tidak bisa yang namanya Kristus ya, dia adalah yang diurapi, dia adalah Mesias. Yang tadi saya jelaskan bahwa kalau dia datang sebagai Mesias, yaitu tandanya memang dia datang sebagai anak, sebagai manusia gitu kan. Sebagai anak Allah, anak manusia sebagai daging. Makanya di situ Yohanes
menuliskan yang dikaruniakan Allah kepadanya, karena di situ Yohanes menuliskan Yesus Kristus, lengkap ada Kristusnya. Sekarang Wahyu 4 5 ya, dan 6 yang tadi itu. Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Sama, di sini kenapa ada tulisan Bapaknya? Kenapa Yohanes bilang itu Bapaknya? Karena di ayat 5-nya, dia juga bilang, dan dari Yesus Kristus. Ya, di situ ada gelar Kristus, ada gelar Hamasiah, ada gelar Hamasiah. Ya, gelar Kristus, dia tidak bisa berdiri, maksudnya tidak berdiri sendiri, di mana di situ ada Kristus yang diurapi, tandanya di situ ada Allah Bapa, seperti itu. Makanya di sini harus tahu Tritunggal. Kita balik lagi ke Tritunggal kalau begini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapa ini perannya apa? Anak Allah ini perannya apa? Dan Roh Kudus perannya apa? Mereka semua satu, tetapi karena Tuhan Allah mempunyai misi, jadilah mempunyai peran masing-masing, di mana anak sebagai korban penebusan dosa, Roh Kudus yang diutus sebagai penghibur dan penolong manusia. Seperti itu. Nah, sekarang siapa yang tadi bilang Wahyu 1 ayat 17? Di situ udah jelas ya. Yang hanya berkata yang aku ada, yang aku akan ada, dan yang akan datang itu hanya Yahweh. Tadi Kak Fras juga sudah bilang bahwa itu adalah Yahweh itu sendiri yang bilang. Nah, sekarang di Wahyu 1 ayat 17 itu jelas. Ya, jelas sekali. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, kalau ini baru pengakuan Yesus sendiri, bukan sudut pandang Yohanes, tapi ini pengakuan Yesus sendiri. Di situ ada tanda kutip ya, di mana Yohanes mengutip perkataan Yesus, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yang telah mati dan yang hidup sampai selama-lamanya, itu hanya Yesus Kristus. Jadi jangan aneh kalau di sini Yohanes bilang Allahnya, Bapaknya, karena Yohanes di situ menulis ada kata Kristus, ada gelarnya, tidak bisa dipisahkan. Itu Yohanes sedang menulis Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, Hamasiah gitu kan. Nah, sekarang kita lihat lagi di Wahyu 21. Sebentar. Ya, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Di situ ada lagi perkataan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Di situ Yesus mengulangi perkataannya lagi, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kalau Yesus bilang di situ menjadi anakku, tandanya Yesus itu jelas Bapa. Ya, Bapa, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Itu jelas itu adalah Yesus yang berbicara. Oke, silakan ditanggapi. Ya, baik, saya akan tanggapi. Kalau tadi di Wahyu 1 ayat 18 dikatakan bahwa Alfa dan Omega di situ, saya tidak mengatakan bahwa yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega hanya Yahweh, tidak. Ini bisa siapapun. Saya kasih contoh ya. Pak Habibie juga bisa. Habibie adalah Alfa dan Omega sebagai suami bagi Ainun. Artinya satu-satunya, yang awal dan yang akhir. Ibu Ainun adalah yang awal dan yang akhir sebagai istri bagi Pak B.J. Habibie. Atau Presiden Soeharto adalah presiden yang awal dan akhir, yang menjabat jabatan 5 periode berturut-turut
di Republik Indonesia. Karena sesudah dan sebelumnya tidak ada lagi. Nah, itu maksud awal dan akhir. Jadi satu-satunya. Nah, konteksnya berbeda ketika Yahweh di Yesaya 44 ayat 6 berkata bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Itu maksud konteksnya Yahweh itu satu-satunya Allah. Nah, sedangkan di Wahyu 1 ayat 17 tadi berbeda. Dikatakan di situ di ayat 18-nya, aku yang hidup, aku telah mati. Yahweh nggak pernah mati. Jadi konteksnya berbeda. Di 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak bisa mati, tidak takluk kepada kematian. Dan seorang pun tidak pernah mendengar, melihat suaranya. Nah, itulah Yahweh, tidak bisa mati. Sedangkan yang di Wahyu 1 ayat 18 itu Yesus yang mati. Nah, sebenarnya dari penjelasan Niken tadi bolak-balik mengatakan, ya itu kan Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 1 Yohanes mengatakan, Yesus Kristus. Ya memang Yesus itu Kristus. Yang namanya Kristus itu orang yang diurapi oleh Allah. Tidak ada tiba-tiba orang yang diurapi Allah adalah Allah itu sendiri. Ini enggak ada. Ya. Jadi kembali saya tegaskan di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan. Yesus itu tetap sama nih kan. Kalau Niken mengaku percaya Alkitab, harusnya percaya Ibrani 13 ayat 8 mengatakan. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi tidak pernah dia tiba-tiba jadi Allah Maha Kuasa, terus berubah lagi jadi manusia, terus jadi Allah Maha Kuasa lagi. Tidak pernah. Tetap dia posisinya. Ya. Jadi Yesus adalah utusan dari Bapa atau utusan dari Yahweh itu sendiri. Yahweh itu Allahnya Yesus. Nah, bukan. Kemudian tadi di Wahyu 21 yang dikatakan itu perkataan Yahweh. Jadi di kitab Wahyu itu kan ada kadang yang ngomong Yohanes, kadang yang ngomong Yesus, kadang yang ngomong Allah Bapa. Itu harus dibedakan. Kalau kita baca seluruh kitab Wahyu semakin jelas bahwa Yesus itu adalah yang disebut sebagai yang menerima kuasa, yang diberi kuasa. Bukan yang maha kuasa. Nah, baik, sekarang kembali saya mohon penjelasan Niken tadi ya. Di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak. Niken percaya enggak sih dengan ayat-ayat seperti itu? Bahwa sebelum jadi manusia, Yesus itu berada di sebelah Allah, kemudian dikaruniakan jadi manusia. Kemudian setelah naik ke surga, tadi saya sudah sampaikan ada 15 ayat mengatakan Yesus di surga, ada lagi di sebelahnya Allah. Ini kan very clear. Nah, bagaimana? Kok bisa-bisanya ini kan bilang Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Sedangkan Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan Yesus adalah anaknya Allah. Silakan. Silakan Saudara Niken. Oke, silakan dilanjut. Monggo. Oke, ya saya jawab. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya setuju dengan ayat ini. Tidak mungkin lah saya tidak setuju. Ini Alkitab saya. Alkitab saya dengan Alkitab Pak Frans itu sama, gitu kan. Dari Kejadian sampai Wahyu semuanya sama. Tetapi pengilhamannya yang berbeda gitu ya. Saya sudah jelaskan, sudah berbicara berkali-kali kenapa Yesus selama di dunia ini tidak berkata dirinya, aku adalah Allah. Karena dia harus datang sesuai dengan nubuat. Itulah yang ditunggu-tunggu orang Yahudi, orang Israel gitu. Orang Yahudi, orang Israel menanti-nantikan nubuatan digenapi. Ya inilah yang terjadi, makanya Yesus harus datang sesuai dengan nubuat. Yesus saja sudah datang sesuai nubuat, masih ditolak oleh beberapa orang Yahudi, apalagi datang tidak sesuai dengan nubuat. Karena dia adalah Mesias yang sesungguhnya ya. Sekarang kalau misalkan
Pak Frans tidak terima saya berkata Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, bagaimana dengan Yohanes 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Jadi dia datang sebagai anak tunggal. Begitu. Kenapa kata Bapa ini dalam perjanjian baru sangat familiar, tidak sefamiliar di perjanjian lama. Kalau orang Yahudi dan Israel di perjanjian lama lebih sering menyebut Adonai dibandingkan Bapa, tetapi di perjanjian baru lebih sering banyak kata Bapa. Kenapa? Karena memang anak-anak keanakan Allah itu sudah datang ke dalam dunia. Gitu. Ya, yang tadi saya jelaskan semuanya di Zakaria 14 ayat 4, di mana Tuhan Yahweh akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan masalah aku yang akan ada dan yang akan datang, kalau Pak Frans bilang itu tidak hanya Yesus, ya saya tidak setuju. Karena sebenarnya itu adalah namanya. Coba buka slide saya. Oke, sebentar kita pause dulu waktunya ya. Kita pause dulu waktunya, maaf karena sudah waktunya 1 jam lebih 2 menit. Biar kedua pembicara untuk rehat dulu, karena lumayan loh, 1 jam lebih itu bicara, ya otomatis rehat dulu biar meregangkan tubuhnya dan minum dulu biar tidak, tenggorokannya tidak kering ya. Silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 untuk membantu para korban bencana alam, seperti halnya yang terjadi beberapa minggu ke belakang yang ada di saudara kita di tanah air. Silakan yang terjadi gempa bumi, banjir, mari kita bantu mereka di mana kode banknya tersebut, rekeningnya sebagaimana yang tertera di teks berjalan ini ya teman-teman, dan inilah terjadinya gempa bencana alam seperti itu, sampai rumah pun roboh dan harta yang mereka dapati cuma pakaian yang ada mereka tubuh ya, yang di tubuh mereka pakaiannya seperti itu. Dan mari kita bantu tanpa pernah melihat sama sekali perbedaan agama, suku, dan ras. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang masih tetap yaitu setanah air, sebangsa, dan senegara. Dan inilah ya hasil-hasilnya dari gempa bumi yang siapapun pastilah tidak mau mengalami hal ini. Dan siapapun Anda yang belum mengalami hal ini dan saat ini memiliki rezeki lebih, mari bantu melalui Yayasan Pembina Manfaat Tauhid, kita bantu mereka di mana mereka yang sedang kita saat ini terkena dampak bencana alam, banjir seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita bantu sekecil dan sebesar apapun. Dana yang Anda transfer melalui Pembina Manfaat Tauhid semuanya akan disalurkan kepada pihak korban. Terima kasih kepada teman-teman. Mari kita lanjut terkait adanya dialog Kristen versus Kristen, di mana teman-teman telah melihat sudah 1 jam lebih mereka sepakat untuk tidak sepakat terkait permasalahan ketuhanan. Oke, sekarang dilanjut nih, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Apakah saudara Bang Frans ataukah saudari Niken? Dan ini telah tampil, ternyata otomatis waktunya akan berkurang, itu saudari Niken. Waktu berjalan, silakan dilanjut. Oke, slide selanjutnya ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Terus. Oh ya, tunggu. Ini ya, yang tadi sebelumnya. Yang sebelumnya tadi. Yang nubuat. Nah, ini ya Kak Frans ya, coba tolong dilihat. Yesaya, aduh, bentar ya, itu kurang jelas. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tuhan di situ Yahweh ya Kak Frans, karena hurufnya besar. Bisa dicek ya. Itu Yahweh.
di padang belantara di jalan raya bagi Allah kita. Yahweh adalah Allah kita. Di mana persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Penggenapannya di Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini buat Yohanes Pembaptis ya, di mana Yohanes Pembaptis datang mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Yahweh. Jelas di sini ya. Yesaya 40 ayat 3, persiapkanlah jalan untuk Yahweh. Dan sudah digenapi dalam peristiwa Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Yesus. Oke, slide selanjutnya. Terus. Lagi. Nah, ini dia. Kalau misalkan tadi Kak Frans bilang Alfa dan Omega itu bukan hanya Yesus, saya tidak setuju karena Alfa dan Omega, aku yang akan ada, yang akan datang itu sebenarnya itu namanya. Nama Yahweh itu artinya ini. Aku adalah aku. Ini Tuhan sendiri yang bilang, Yahweh sendiri yang bilang kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini sebelum ayat ini keluar, Musa nanya sama Yahweh, bagaimana dengan namamu? Gitu kan. Nah, Tuhan jawab ini. Nah, aku adalah aku ini artinya apa? Bahasa aslinya kan Ehye, Asyar Ehye. Aku akan ada yang aku akan ada. Tandanya dia memang akan ada. Dia akan ada melakukan sesuatu. Itu bisa dibaca ya semua penjelasannya bahwa itu tuh kata kerja. Jadi itu akan ada itu tuh artinya dia tuh ada tapi bekerja gitu, bukan sekedar ada. Tetapi dia akan melakukan sesuatu di mana dia akan ada, yang akan ada dan sudah ada. Kalau di Wahyu 1 di Wahyu kan seperti itu. Bahkan sudah datang, yang akan datang dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang akan datang di sini tuh maksudnya ya nanti saat second coming gitu kan. Setuju apa tidak ya Kak ya? Nanti dijawab saja. Terus ya ini Yahweh itu namanya aku yang akan ada dan sudah ada dan akan datang. Begitu. Jadi ya itu adalah namanya gitu ya. Oke, silahkan. Dan pertanyaan buat Kak Frans. Kak Frans ini setuju apa tidak kalau Yesus Kristus adalah Allah? Ya, silahkan. Ya, jelas saya percaya apa yang ada tertulis di Alkitab ya. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, jadi Allah-Allah yang lain, Musa di Keluaran 7 ayat 1 disebut Allah. Yohanes 1 ayat 1 Sang Firman disebut Hologos disebut sebagai Allah. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 dikatakan pembawa penerima firman disebut Allah. Bahkan di perjanjian lama itu hakim-hakim ya. Di Keluaran 21 ayat 6, 22 ayat 8 sampai 9 juga disebut Allah atau Elohim. Bahkan hantu atau arwahnya Samuel juga disebut Elohim. Ya. Jadi mau Yesus sebagai pemfirman seperti Musa aja disebut Allah. Yesus juga boleh disebut sebagai Elohim atau Theos. Tetapi tetap Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Jadi ada Allah-Allah yang lain, tapi Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Ini very clear ya. Mazmur 82 ayat 1, ayat 6 juga para makhluk surgawi disebut sebagai Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus ini sebenarnya adalah perantara yang disalahpahami oleh Niken. Yesus ini perantara Niken. Jadi kalau Niken bilang, karena Yahweh juru selamat, Yesus juru selamat. Loh, berarti Yesus Yahweh. Ya, karena Yahweh akan menyelamatkan manusia, kemudian yang datang kok Yesus, loh berarti Yesus Yahweh. Nah ini pemahaman orang-orang yang tidak memahami kitab suci. Coba ditampilkan ayat Ibrani 1 ayat 2. Sambil menunggu Ibrani 1 ayat 2 ditampilkan oleh moderator, saya akan bacakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Bunyinya sama ya. Allah itu satu. Dan satu juga
perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi 1 Timotius 2 ayat 5 tegas mengatakan bahwa Yesus itu perantara. Maka Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kemana tadi Ibrani 1 ayat 2-nya? Jangan ditutup, Mas moderator. Sambil menunggu saya akan ngomong biar tidak kebuang waktunya. Ya. Kemudian di Kisah 2 ayat 22 juga dikatakan Allah melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat dengan perantaraan Yesus. Yesus itu perantara. Memang melakukan karya-karya Allah. Tapi bukan berarti Yesus adalah Yahweh, itu bukan. Yesus itu perantara. Nah ini Ibrani 1 ayat 2. Ini ada kaitannya dengan ayat yang tadi saya tampilkan di awal ya. Mika 5 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus datang bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan Yahweh Allahnya. Itu Mika 5 ayat 3 tadi. Nah sekarang kita baca ayat Ibrani 1 ayat 2. Saya bacakan mulai ayat pertama. Coba diturunkan sedikit Mas ya. Ayat 1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi dulu pakai nabi-nabi. Ayat kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Ia di sini adalah Allah ya. Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi dengan perantaraan. Nah, Yesus ini perantara yang disalahpahami oleh orang-orang seperti ini kan. Yang datang perantaranya disangka, loh dia Allah itu sendiri. Ya, ini hanya salah paham. Ya. Tadi ditanyakan, kenapa Yesus kok tidak berkata, aku adalah Allah? Ya karena memang dia bukan Allah. Dia adalah perantaranya. Yang datang perantara dikirain, wih Allah sendiri yang jelma jadi manusia. Enggak. Jadi ini very clear sebenarnya, gampang sekali kalau orang memahami perantaraan. Ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir dulu, yang diutus Musa, tidak Yahweh turun sendiri berubah jadi Musa. Kemudian tentang nama ya, tentang nama ini juga sering disalahpahami. Karena namanya Yasua, disangka dia adalah Yahweh yang menjelma jadi manusia. Tidak. Di perjanjian lama banyak nabi-nabi ada mengandung nama Yahweh juga. Ada Eliyah. Eliyah itu artinya Yahweh adalah Allah. Tapi Nabi Elia bukan berarti Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Ya, jadi pemahaman-pemahaman sederhana seperti ini yang Niken belum memahami. Ya, tadi Niken sering bilang harus teliti ya. Justru sebenarnya Niken yang tidak teliti. Ya, baik, silakan dilanjut Niken. Menjawab pertanyaan saya tadi. Tadi belum dijawab ya tentang Ibrani 13 ayat 8 itu. Silakan. Oke, kalau masalah perantara, kita buka Yohanes 14 ayat 6. Terus saya juga saya setuju dengan Kak Pras bahwa Allah itu banyak ya, banyak sekali di dunia ini itu Allah, tetapi Allah yang benar, Allah yang sangat-sangat benar adalah Yahweh. Betul. Dan Yahweh itu adalah Yesus, jadi saya yakin bahwa Yesus Kristus, yaitu Yahweh itu sendiri adalah Allah satu-satunya Allah yang benar, Allah dari segala Allah, Allah segala Allah, gitu kan. Satu, ya, satu. Jadi satu gitu. Setuju tadi, Allah itu satu dan satu juga perantaranya, gitu kan. Betul itu. Dan masalah perantara, masalah adalah Allah yang benar. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Yesus sama dengan kebenaran. Intinya kan gitu. Yesus sama dengan jalan, Yesus sama dengan kebenaran, Yesus sama dengan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di situ jelasnya Yesus berkata, ya. Jelaslah, tidak perlu ditafsir-tafsir. Itu saat Filipus meminta tunjukkan kepada Bapa, Yesus bilang ya dirinya itu Bapa itu. Ya, terus masalah perantara yang tadi tidak ada seorang pun yang datang
kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi begini, Bapa itu roh, ya. Allah adalah roh. Ini Allah adalah roh ini ya Allah yang kita sembah ya. Jadi Yahweh adalah roh, Bapa adalah roh. Kalau kita mau mendekat kepada Allah yang adalah roh, kita harus kudus, hidup kudus. Karena tidak ada seseorang pun yang dapat melihat Allah kalau tidak suci hatinya. Begitu kan? Di Matius 5, orang yang suci hatinya, ia akan melihat Allah. Begitu ya. Nah, caranya kita suci dan menjadi kudus itu bagaimana? Menerima korban penebusan dosa yang dilakukan oleh anak Allah. Jadi, pintu gerbang untuk menuju kepada Allah adalah roh, yang adalah roh, sebentar. Pintu gerbang menuju kepada Allah yang adalah roh, ya kita harus percaya kemanusiaan Allah, kedagingan Allah. Gitu. Di mana yang tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Jadi harus percaya kepada anak Allah itu, kepada kemanusiaannya. Kenapa kita harus percaya kepada kemanusiaannya? Karena lewat kemanusiaannya lah kita ditebus. Itu salah satu pengampunan dosa, salah satu pintu gerbang menuju surga. Begitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan Bapak tidak Bapak langsung menghampiri umatnya dengan kemuliaannya, dengan wujud nyatanya, dengan roh-roh itu semuanya, manusia tidak tahan seperti di perjanjian lama, tidak kuat melihat Allah saat Allah berwujud dalam roh, real roh gitu kan. Makanya dia turun sebagai manusia, datang menghampiri umatnya. Terang itu sudah datang ke dalam dunia dan tinggal di tengah-tengah umatnya, Yohanes 1, supaya manusia semuanya bisa dekat kepada dia gitu ya. Itulah Injil ya. Itulah Injil, kabar baik yang sesungguhnya bahwa dia, Allah yang adalah roh, datang ke dalam tengah-tengah manusia menjadi anak Allah, dan lewat keanakannya kita akan bisa menuju surga di mana nanti kita melihat wujud Bapa yang adalah roh itu sendiri. Begitu. Terus Ibrani 13 yang masalah apa tadi ya? Yang duduk di sebelah kanan Allah itu untuk menggenapi Mazmur yang mana ya? Ibrani 13 ayat 8. Sebentar. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Setuju saya, tidak mungkin saya tidak setuju gitu kan. Tetap sama. Berarti kan di sini kekuasaannya dia, pribadinya dia, dan semuanya dari dia itu sama gitu kan. Saya setuju gitu. Makanya di Yohanes 1 itu ada ayat di mana dia menjadi manusia, tetapi sifatnya sama nggak? Karakternya sama, dia kasih. Dari dulu sekarang dan selamanya, kasih setianya, dia setia, dia kasih, itu dulu sekarang dan selamanya itu sama gitu, karakternya, pribadinya itu sama. Begitu ya, kenapa? Pada intinya semua tadi yang saya paparkan buat mempersiapkan jalan bagi Yahweh digenapi oleh Yohanes Pembaptis, Zakaria 14 ayat 4. Di situ Yahweh akan menjadikan anaknya di Bukit Zaitun. Terus ya, ayat yang paling mengesankan untuk saya ya Yesaya 43. Mari kita baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 11. Dari ayat 10 sampai ayat 11 ya, saya bacakan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih,
supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Di sini ada kata sesudah aku. Tandanya sebelum Yahweh nggak ada lagi dibentuk. Dan sesudah Yahweh tidak akan ada lagi. Tandanya di sini sebenarnya Yahweh ini akan dibentuk gitu loh. Akan turun menjadi seorang manusia. Dan ayat 11-nya akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Hanya Yahweh lah juru selamat itu. Dan Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud, ya. Terus sekarang di mana ayat Yahweh akan menjadi manusia? Pertama tadi ya, Yesaya 43:10, bahwa sesudah aku tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Tandanya memang Yahweh ini sebenarnya dibentuk gitu. Terus Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan telah ada di atas bahunya, dan namanya yang disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan sejahtera tidak akan berkesudahan di atas Daud dan di dalam kerajaannya. Ya, jadi itu nubuat-nubuat Yesus datang, Allah yang datang menjadi manusia. Oke? Sebenarnya Kak Frans tidak menyanggal semua materi yang saya paparkan ya. Coba detik-detik terakhir coba slide-nya semua dikeluarkan ya. Dari awal sampai akhir. Slide. Oke, sebentar akan kita tampilkan slide-nya. Maaf nih, gangguan teknis karena jaringan. Diperbesar ya biar jelas. Dari pertama. Jadi intinya ya, kekristenan itu hanya punya satu Tuhan, oke? Salam satu Tuhan, ya, asik ya. Pokoknya hanya ada satu Tuhan, bukan tiga. Tritunggal ini adalah peran sebagai Bapa, di mana dia sebagai anak Allah, dan Roh Kudus yang diutus sebagai penghibur. Lanjut ke bawahnya. Closing statement aja sekalian ya, lanjut ke bawahnya. Penciptaan. Ya, Kak Pras di sini lihat dengan baik ya. Kejadian 1 ayat 1, Yesaya 48, hanya Yahweh yang menciptakan. Yesua HaMashiach, Yohanes 1 ayat 13. Segala sesuatu di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Yohanes 1 ayat 9 sampai 11, semuanya diciptakan oleh dia, oke? Kita adalah milik kepunyaannya dan semuanya, pokoknya pencipta langit dan bumi adalah Yahweh Yesua HaMashiach. Terus ke bawah. Terdahulu dan kemudian sudah dijelaskan. Ke bawah lagi. Ini juga udah sangat jelas. Terus. Ini juga jelas semuanya ya. Hubungan nama Immanuel dan Yesua. Kalau tadi Kak Fran sempat bilang nama Yesua banyak begini. Terus kenapa? Ya ini karena dia harus menggenapi Immanuel ini ya. Lagi ke bawah. Dibaca aja langsung. Dan arti namanya. Terus. Nah, ini adalah ayat yang paling ekstrim ya sebagai penutup. Oke, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kepada Saudari Niken yang telah memberikan closing statement sekaligus ya, dan maaf tidak bisa memberikan sedikit pun pernyataan, dan sisa waktu dari Saudara Frans adalah 6 menit 47 detik. Dan silakan Saudara Bang Frans, Anda menghabiskan waktu yang telah masih ada 6 menit 47 detik, silakan dihabiskan. Waktu berjalan, silakan Bang Frans Anda berikan sekaligus closing statement-nya.
Monggo. Iya, baik. Jadi sebenarnya semua yang disampaikan oleh Niken melalui makalahnya itu hanya sebuah asumsi ya. Sebuah dugaan atau asumsi, karena Yahweh begini, Yesus begini. Loh, berarti Yesus adalah Yahweh. Karena Yahweh begini, Yesus begitu. Yo, berarti Yesus adalah Yahweh. Itu hanya asumsi. Tapi tadi Niken sempat menyampaikan Yohanes 14 ayat 6. Saya ingin tanggapi ya. Di Yohanes 14 ayat 6 sebenarnya justru ayat itu tegas mengatakan bahwa Yesus adalah perantara. Karena begitu Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui. Jadi Yesus itu jalan menuju Bapa. Bukan Yesus adalah Bapa. Jadi Yesus ini adalah perantara yang disalahpahami terus-menerus oleh Niken. Karena Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagaimana tertulis di Kisah 2 ayat 22 ya. Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat melalui perantaraan Yesus. Itu tertulis jelas. Ya, tapi si perantara ini disalahpahami, dianggap dia adalah Yahweh itu sendiri. Itu aja sebenarnya inti kesalahpahamannya Niken, kesesatannya di situ. Ya, baik, sebagai closing statement teman-teman, saya ingin memberikan sedikit cerita ya. Ini kisah nyata. Jadi beberapa waktu yang lalu Niken ini sempat membuat WhatsApp saya, WA dengan saya. Pertama dia memanggil saya Kak Franz, kakak, artinya saudara tua. Tapi beberapa waktu kemudian dia manggil saya Pak Fran, Bapak. Jadi kemudian tadi siang saya sempat tanya, karena dia sempat WA lagi tadi siang dan bertanya tentang masalah debat ini. Dan dia manggil saya Pak, itu nggak lama Kak. Terus saya ini kakak atau bapak menurut kamu? Ya. Nah, ini analogi yang kisah nyata teman-teman. Jadi kakak itu artinya saudara tertua. Sedangkan bapak itu lain lagi. Bapak dengan anak hubungannya. Nah, yang digagal pahami oleh Niken tentang Yesus ini sama seperti itu. Ayat Alkitab saya kutipkan ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan Ibrani 2 ayat 11. Dikatakan bahwa Yesus adalah saudara sulung bagi manusia. Saudara tertua manusia. Jadi kita ini adik-adiknya Yesus semua. Di Ibrani 2 ayat 11 juga dikatakan, Yesus menyebut kita semua saudara. Jadi hubungan kita dengan Yesus ini kakak dengan adik. Atau adik dengan kakak. Ya, tapi oleh Niken kadang dirubah. Jadi harusnya Yesus ini menurut Alkitab kan kakak kita. Tapi oleh Niken dirubah jadi bapak saya. Bapakku yang ada di sorga. Jadi nggak benar ini. Yang benar harus yang jelas. Yesus itu kakak kita atau bapak kita. Nah, Alkitab mengatakan Yesus adalah saudara kita. Dan Bapa adalah Allah kita. Seperti kata Yesus di Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Ya. Jadi Niken ini sebenarnya harus terus terang saya katakan Niken ini bukan seorang Kristen yang asli. Kalau dikatakan mirip Kristen boleh. Tapi bukan Kristen sebenarnya. Karena Kristen itu ukurannya kan harus Alkitab. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, Kristus ketika berbicara tentang Allah adalah Bapa. Bapa satu-satunya Allah yang benar. Apapun alasannya, tetap satu-satunya yang benar adalah Bapa. Itu menurut Yesus. Maka kalau Niken seorang pengikut Kristus, harusnya Allahnya sama persis seperti Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Ya. Kemudian kita akan lihat, karena waktunya tinggal sedikit, nanti teman-teman lihat sendiri ya. Di Kisah 3 ayat 13, juga Kisah 4 ayat 27 dan ayat 30. Ini adalah kesaksian orang-orang Kristen yang awal di Alkitab. Orang-orang Kristen di awal di Alkitab, ini kisah para rasul ya. Jadi para rasul dan umat-umat jemaat Kristen awal itu. Ini tertulis di Kisah 3 ayat 13, 4 ayat 27 dan ayat 30. Mengatakan, mengidentifikasi Yesus sebagai hamba Allah. Dalam doa jemaat di Kisah 4 ayat 27 juga ayat 30 kata, mereka memahami Yesus sebagai hamba Allah. Nah, jadi kalau Niken mengatakan Yesus adalah Bapa, nah ini jelas bukan Kristen ya. Kristen tuh pasti Allahnya sama persis dengan Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Nah, jadi Niken ini mirip Kristen sebenarnya. Niken, Uti Watimena, dan yang lain-lainnya yang suka ngotot-ngotot itu juga itu sakjane bukan Kristen.
Kristen harus Allahnya sama persis dengan Allahnya Yesus. Nah, kembali ke tema kita. Waktu saya tinggal 1 menit nih ya. Tema kita jelas dikatakan Yahweh adalah Yesus atau Yahweh ilahnya Yesus. Ya jelas, kalau kita nurut Alkitab, kita percaya Yesus bahwa Yahweh adalah ilahnya Yesus. Sepakat kan Yahweh adalah Bapa? Oke, deal, sepakat. Nah, Yesus mengatakan Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Di mana? Yohanes 20 ayat 17 tadi. Di depan Maria Magdalena, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus tidak bilang, aku akan pergi ke surga, berubah diri, ceng-ceng, jadi Bapa. Tidak begitu. Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku. Dan Bapaknya Yesus itu juga Bapak kita. Allahku dan Allahmu. Jadi Allahnya Yesus, yaitu Yahweh, itu juga Allah kita. Baik, saya tutup dengan Ibrani 13 ayat 8 tadi yang belum dijawab oleh Niken ya. Jadi Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus anak Allah. Dan kita semua juga anak-anak Allah. Maka hubungan kita dengan Yesus adalah adik dan kakak. Yesus anak Allah, kita anak Allah. Kita adik-adiknya, Yesus kakak kita. Itu Yesus yang Alkitabiah. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 11 dikatakan, nah 2 Korintus 11 ayat 4 ada Yesus yang lain. Nah, Yesus yang dikabarkan oleh Niken adalah Yesus yang lain. Yesus yang adalah Bapa yang menjelma jadi manusia. Itu Yesus lain. Baik, terima kasih ya. Waktunya tinggal 10 detik. Intinya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak buat Gram Mu'alaf dan semua channel yang menyiarkan pekabaran-pekabaran ini. Shalom. Oke, terima kasih kepada Bang Frans, terima kasih kepada Saudara Niken, di mana di malam hari ini Anda telah memberikan contoh kepada para penonton untuk berdialog secara santun. Dan perlu diketahui para penonton bahwa ini adalah dialog Kristen versus Kristen, ya, seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa channel Gram Mu'alaf merupakan channel yang netral, karena kalau bukan atau tidak disebut netral, tentu saja mereka tidak akan mau. Dan adapun terkait adanya pembahasan tema kita malam hari ini, itu telah membuktikan bahwa di dalam Kristen itu masih ada yang mengklaim, yang pro dan kontra terkait siapa nama Tuhan di antara mereka. Namun inilah kami, pihak channel Gram Mu'alaf memberikan fasilitas saja. Maaf jika ada saya sendiri, pihak channel Gram Mu'alaf ada kesalahan sikap maupun kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.